Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Perkenalkan, saya Herniati, guru kelas MI dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di UIN Dato Krama Palu. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kompetensi kinerja di MIS Asadia nomor 29 Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan mengambil tema pada elemen IPAS, yaitu bentang alam Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang saya akan laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Pada pelajaran hari ini yaitu materi IPAS. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, Ibu mengabsen dulu ya. Adam Aminursan, Sapana Nasila, Hadir, Bu. Umratu Saada. Hadir, Bu. Ya, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada. Kenapa? Dia lagi sakit. Mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, semoga pembelajaran kita bisa berjalan lancar. Jadi sebelumnya ketua kelas ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Nah, minta ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Wa
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, alhamdulillah. Insyaallah luar biasa semuanya. Jadi selanjutnya Ibu ingin menanyakan pelajaran minggu lalu. Masih ingat semua pelajaran minggu lalu? Masih? Iya, masih. Apa pelajaran minggu lalu? Apa? Jadi sekarang Ibu akan menampilkan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa dapat mengenal karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan karakter bentang alam yang mengarungi mata pencaharian penduduk setempat. Jadi selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Coba perhatikan, coba fokus ke depan semua. Ini adalah gambar area daratan apa? Ya, daratan rendah persawahan. Selanjutnya apa ini? Pantai. Terus ini? Ya, sungai berantas. Iya, sungai berantas berdiri. Selanjutnya ini? Ya, gunung Kediri. Ibu juga menampilkan video. Coba perhatikan semua. Pembelajaran yang akan kita bahas adalah ragam bentang alam Ya, Indonesia. perhatikan semua ya. Selamat belajar dan terus semangat. Bentang alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan panca indera terbentuk melalui proses alamiah, merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa bagi kita yang digenangi oleh air. Pada dasarnya, kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Berikut penjelasannya. Kenampakan alam wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk wilayah daratan adalah sebagai berikut. 1. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. 2. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan Pluto. Pada peta biasanya disimbolkan dengan warna coklat. Contohnya yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Lalas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. 3. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya, pantai Segiri. Setelah menyimak video, anak-anak sekarang kita masuk pada bentang alam. Apa anak-anak yang ketahui tentang bentang alam? Apa? Hamparan alam. Iya, hamparan alam. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan. Iya, bentuk permukaan bumi.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi itu adalah tugas kelompok. Ciri-ciri dataran tinggi berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian petani, berkebun, pemandu wisata, usaha kuliner. Bentuk adaptasi manusia pada saat berada di dataran tinggi, maka manusia menggunakan jaket tebal untuk menghangatkan tubuh. Ciri-ciri dataran rendah berada di ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian petani, karyawan, buruh. Bentuk adaptasi manusia penduduk di kawasan rawan banjir, bangunan harus dibuat lebih tinggi dari dataran atau dibuat bertingkat. Ciri-ciri daerah pantai perbatasan langsung dengan laut. Mata pencaharian nelayan, petani tambak. Bentuk adaptasi manusia rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 sudah tampil ke depan untuk membacakan karya kelompoknya. Silakan kembali ke tempatnya. Jadi kita beri aplaus kepada kelompok yang sudah tampil. Berikutnya kelompok yang mau tampil siapa lagi? Siapa? Iya, silakan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelompok Pantai Losari akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Ciri-ciri dataran tinggi berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian petani, berkebun, pemandu wisata, usaha kuliner. Bentuk adaptasi manusia pada saat berada di dataran tinggi, maka manusia menggunakan adaptasi menghangatkan tubuh. Ciri-ciri dataran rendah berada di ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian petani, karyawan, buruh. Bentuk adaptasi manusia penduduk di kawasan rawan banjir, bangunan harus dibuat lebih tinggi dari dataran atau dibuat bertingkat. Ciri-ciri daerah pantai perbatasan
ikan langsung dengan laut. Kenapa demikian? Bahaya untuk kami bangsa. Bentuk adaptasi manusia rumah menjadi berada di daerah rawan gempa. Iya, terima kasih kepada kelompok 3. Pantai Losari sudah tampil ke depan. Silakan duduk kembali. Kita beri aplaus kepada kelompok yang sudah tampil. Ya, baik. Alhamdulillah anak-anak sudah tampil. Bacakan karyanya di depan. Ibu ucapkan terima kasih atas keberaniannya. Itu luar biasa, bagus. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu Indonesia kaya akan bentang alam dan budaya. Setiap daerah memiliki keunikan sendiri. Ayo kita hargai keragaman alam dan budaya di Indonesia. Baik, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Apakah masih ada yang mau dipertanyakan? Iya, tidak ada. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang sekali. Alhamdulillah. Terima kasih atas semangatnya. Jadi Ibu tutup. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran ini kita mengejar dulu kefokusannya. Masih fokus? Iya. Kita breaking dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Alhamdulillah luar biasa. Jadi Ibu ingatkan kita selalu semangat. Jadi insya Allah kita bisa bertemu kembali untuk pelajaran minggu depan. Ya, jadi pelajaran minggu depan yaitu pengaruh bentang alam terhadap budaya daerah setempat. Alhamdulillah luar biasa. Ibu ucapkan kepada anak-anakku semua semangatnya mengikuti pelajaran hari ini. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali. Jadi Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.